Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri materi matematika dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi fungsi. Oke, hubungan antara kuantitas satu dengan kuantitas lainnya itu terkadang tidak dapat kita gambarkan oleh satu fungsi saja, tetapi harus digambarkan oleh beberapa fungsi. Nah, kombinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan operasi fungsi. Nah, ada 3 jenis operasi fungsi, yaitu operasi aljabar, operasi komposisi, dan operasi balikan atau inverse. Oke, sekarang kita bahas dulu operasi aljabar. Nah, operasi aljabar ini biasanya berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau kita punya dua buah fungsi f dan g, maka hasil penjumlahan fungsi f ditambah gx ini sama saja dengan menjumlahkan fx ditambah gx. Kemudian yang kedua, f dikurangi gx ini sama saja dengan fx dikurangi gx. Yang ketiga, f dikalikan gx ini sama saja dengan mengalikan fungsi fx dengan gx. Dan yang terakhir, f dibagi gx ini sama dengan fx dibagi gx. Nah, tapi ini syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1 di sini diketahui fx-nya adalah x dan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Maka f ditambah gx ini sama dengan, sesuai dengan yang tadi kita bahas, fx ditambah gx. Jadi tinggal dimasukkan saja fx-nya adalah x, kemudian gx-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, yang kedua, f dikurangi gx. Ini sama dengan fx dikurangi gx. Sama dengan tadi fx-nya x, kemudian gx-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Jadi x dikurangi x kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan x dikurangi x kuadrat min 1. Yang ketiga, f dikali gx ini sama dengan fx kalikan gx. Jadi kita mengalikan x dengan x kuadrat ditambah 1. Ini boleh kita uraikan menjadi x pangkat 3 ditambah x. Yang terakhir, f dibagi gx ini sama dengan fx dibagi gx. Fx-nya tadi x, gx-nya x kuadrat ditambah 1. Berikutnya, operasi komposisi. Nah, untuk fungsi f dan g, komposisi dari fungsi f dengan g ini dilambangkan dengan f bundaran gx. Nah, ini sama saja dengan memasukkan gx ke dalam fx. Contohnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan akar x dan gx-nya x kuadrat min 1. Maka f bundaran gx ini sama dengan kita memasukkan gx terhadap f. Jadi gx ini kita masukkan terhadap fx. X yang di dalam akar ini kita ganti dengan gx. Artinya ini sama dengan akar x kuadrat min 1. Nah, yang berikutnya, g bundaran fx ini artinya fx yang kita masukkan ke dalam gx. Ya, jadi di sini karena di sini fx-nya adalah akar x, kemudian gx-nya adalah x kuadrat min 1, berarti akar x kita masukkan ke dalam x kuadrat ini. Jadi akar x kuadrat dikurangi 1, dan ini sama dengan x dikurangi 1. Nah, yang ketiga adalah operasi balikan atau inverse. Sebelum kita bahas operasi inverse, kita bahas dulu fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu ini adalah fungsi fx yang jika setiap nilai range fx ini berpasangan dengan satu nilai domain fx. Nah, pada fungsi satu-satu ini dapat dilakukan operasi inverse. Caranya adalah yang pertama, kita ubah dulu yfx menjadi x sama dengan gy. Kemudian kita sederhanakan. Nah, yang kedua, kita pertukarkan variabel x dengan y. Nanti hasilnya f inverse x. Supaya lebih jelas, kita ke contoh.
Carilah inverse dari fx sama dengan 2x min 5. Pertama, fx sama dengan 2x min 5 ini kita tulis dulu menjadi y sama dengan 2x min 5. Jadi fx-nya kita ganti dengan y. Kemudian 2x berarti sama dengan y ditambah 5. Ini jelas ya. Lalu kita bagi 2 ke dua ruas menjadi x sama dengan y per 2 ditambah 5 per 2. Nah, ini kita tukar variabel x dengan y menjadi y sama dengan x per 2 ditambah 5 per 2. Sehingga f inverse x ini adalah x per 2 ditambah 5 per 2. Oke, kita ke contoh yang keempat. Carilah inverse dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini ditulis dulu menjadi y sama dengan x kuadrat. Lalu kita cari x-nya. X-nya berarti sama dengan akar y. Setelah itu, kita pertukarkan variabel x dan y menjadi y sama dengan akar x. Nah, sehingga f inverse x ini adalah akar x. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah grafik ini, ya, ini sumbu x, kemudian yang ke atas sumbu y, maka yang ini, yang biru, ini adalah gambar grafik fx sama dengan x kuadrat. Kemudian yang merah ini adalah f inverse x sama dengan akar x. Kita lihat antara fx dengan f inverse x ini seperti hasil pencerminan. Jadi f inverse ini merupakan hasil pencerminan dari fx terhadap garis y sama dengan x. Oke, ini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda coba sendiri. Sini saya berikan 6 soal. Dan demikianlah materi yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai operasi fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.